Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di beberapa lokasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kita segera bergabung dengan Bribtu Susan, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Susan, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ratu dan selamat siang pemirsa. Bribtu Susan akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas setelah libur Natal pada hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan kita pantau bersama di lokasi pertama di Simpang Jomin Cikampek. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Cirebon yang akan menuju ke Purwakarta dan Cikampek terlihat ramai lancar, didominasi kendaraan besar dan juga roda 4, sedangkan dari arah Karawang yang akan menuju ke Cirebon juga masih terpantau lancar. Ketersendatan hanya sesekali terjadi imbas dari adanya pertemuan arus pada kawasan ini. Dan berikutnya kita geser untuk melihat di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke Semarang terpantau lengah. Belum terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang signifikan pada kawasan ini. Dan dari arah Selawi yang akan menuju ke Semarang maupun Tegal Kota juga masih kondusif lancar. Meskipun lancar, kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum memulai perjalanan dan selalu berhenti di belakang garis stop karena di sana ada hak bagi para pejalan kaki. Dan berikutnya kita bergeser untuk melihat di kawasan yang ketiga di Pos Lantas Ledeng, Bandung. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari Lembang yang akan menuju ke Setiabudi terpantau cukup ramai lancar. Sesekali terjadi kepadatan di kawasan ini, namun kendaraan masih dapat melaju dengan batas yang normal. Dan situasi arus lalu lintas dari Jalan Sersan Bajuri juga terpantau cukup ramai lancar. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang sudah siap berjaga di lapangan. Dan berikutnya kita bergeser untuk melihat di lokasi yang terakhir di Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas dari Gombong yang akan menuju ke Sruweng terpantau cukup ramai lancar dan dari arah Sruweng yang akan menuju ke Gombong juga masih kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi menjelang pembatas rel kereta api saja. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda, maksud kami, dan selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang perjalanan Anda, mengingat di kawasan ini terdapat perlintasan rel kereta api yang harus Anda antisipasi. Dan kami informasikan juga bagi para pengendara bahwa Polri telah melaksanakan operasi lilin 2023 secara serentak yang berlangsung selama 12 hari mulai dari 22 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi lalu lintas terkini Anda dapat mengakses sosial media kami di @ntmc Polri dan juga call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian Bribtu Susan melaporkan, salam Tribrata, kembali ke rekan Ratu di studio. Baik, terima kasih Bribtu Susan atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Purwakarta mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh seorang pria berinisial OS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku sudah melakukan perbuatan asusila tersebut sejak tahun 2019 dengan jumlah korban mencapai 11 orang.
Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi di Kampung Salem, RT 10 RW 4 Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta berhasil mengungkap pelaku berinisial OS, 46 tahun yang sempat menjadi DPO pada tanggal 25 Desember 2023. Kapolres Purwakarta dalam konferensi pers mengklarifikasi terkait informasi pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Di sini kembali kami klarifikasi bahwa kejadian tersebut bukan di pondok pesantren. Kejadian tersebut hanya di rumah warga, salah seorang ustadz yang digunakan sebagai tempat mengajinya anak-anak. Jadi bukan pondok pesantren. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 ada laporan bahwa anak-anak menjadi korban pencabulan. Kemudian tanggal 9 Desember dibuat laporan polisi. Pihak penyidik Polres Purwakarta melakukan penyidikan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa laki-laki atas nama inisial OS sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan pengembangan penyidikan, ditemukan sejumlah lebih kurang sampai saat sekarang yang masuk data ke pihak Polres Purwakarta 15 anak sebagai korban, di mana dari 15 ini 4 anak sebagai korban persetubuhan dan 11 anak sebagai korban perbuatan cabul. Perbuatan ini dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 saat dilaporkan. Jadi lebih kurang selama 4 tahun. Modus operandi tersangka yang merupakan salah seorang guru mengaji, menampung anak-anak usia mengaji di rumahnya pada sore hari. Jadi selepas sholat maghrib sampai dengan isya sekitar jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat sela-sela mengaji tersebut, guru mengaji ini meminta kepada anak-anak secara bergantian atau berapa orang setiap hari itu untuk memijit, minta dimijit masuk ke kamar. Disinilah guru mengaji ini melakukan aksinya, melakukan perbuatan cabul, dan juga ada yang sampai perbuatan menyetubuhi anak tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 1, 2, 3 dan pasal 82 ayat 1 dan 2. UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Tim Humas Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Unit Inafis Satuan Reserse Kriminal Polres Tulung Agung bersama Polsek Ngunut dan petugas medis mendatangi dan mengevakuasi jasad korban meninggal dunia yang mengapung di Sungai Brantas, Tulung Agung pada hari Minggu lalu. Kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 lalu sekitar pukul 3 sore saat saksi sedang bekerja di tambangan perahu jurusan Desa Kaliwungi, Kecamatan Ngunut, Tulung Agung, menuju Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Blitar. Saksi melihat ada jasad yang mengapung di sebelah timur dengan jarak kurang lebih 100 meter dari perahu. Kemudian saksi mendekatinya dengan berjalan kaki untuk memastikan. Diketahui jasad tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri umur berkisar 27 tahun, berbadan gemuk dan berambut tipis dengan kondisi sudah membusuk dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Mendapati kejadian tersebut, saksi langsung melapor ke Polsek Ngunut. Petugas gabungan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Saat ini korban sudah dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Iskak, Tulung Agung guna pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.